Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, seperti biasa setiap Selasa subuh kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah dikumpulkan oleh Imam Sayyid Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadis. Hadis yang kita bahas subuh ini juga disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, disebutkan juga dalam kitab Sahih Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inna min asyrati sa'ati ay yurfa'al 'ilmu wa yadhhara al-jahlu wa yabshu az-zina wa yushrab al-khamr wa yadhhab ar-rijalu wa tabqa an-nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atun qayyimun wahidun." Rasulullah bersabda, "Inna min asyrati sa'ati," di antara tanda-tanda dekatnya datang hari kiamat, ayyurfa'al ilmu, ilmu itu diangkat oleh Allah SWT. Apa makna ilmu diangkat? Ilmu agama. Ilmu diangkat itu kata Nabi bimautil ulama, maka ulama-ulama kita banyak yang meninggal dunia. Sekarang sudah nampak oleh kita Bapak Ibu, orang-orang yang mengerti agama itu amat sangat sedikit sekali. Begitu datang bulan Ramadan, LP2A Kabupaten Kuantan Senggigi menyusun jadwal, tidak tersedianya mubaligh dibandingkan musalla dan masjid yang akan diisi untuk diberikan santapan rohani Ramadan. Itu gambaran kecil saja. Maka anak-anak kita mesti kita dorong untuk belajar. Ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita salat baca Quran, tapi disuruh dulu belajar. Iqra. Dan di akhir ayat itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia tidak mau belajar dan tidak meluangkan waktunya untuk belajar agama, maka nanti dia sanad'u zabaniyah, pasti dia berjumpa dengan malaikat zabaniyah. Seperti apa malaikat zabaniyah? Di dalam surat Al-Mudazzir disebutkan Allah SWT bahwa neraka itu alaiha 19, dia dijaga oleh 19 malaikat. Isi surat Iqra itu, surat Al-Alaq itu 19. Dia diletakkan juga di juz 30 pada posisi 19. Ayatnya 19. Maka Bapak kalau hitung dari surat An-Naba ke bawah, letak surat Iqra atau surat Al-Alaq itu di posisi 19. Kalau kita hitung juga dari bawah, An-Nas, Al-Alaq, terus ke atas Al-Ikhlas, terus Al-Alaq itu, Iqra itu letaknya juga di posisi 19. Malaikat yang menjaga neraka itu 19. Dia disebut malaikat zabaniyah. Dahulu semasa Nabi Isra' Mi'raj, Allah perjumpakan Nabi dengan malaikat zabaniyah. Apa kata Nabi saat dia menengok malaikat zabaniyah? Andailah seseorang itu tidak masuk ke dalam neraka, cukuplah siksaan bagi dia menengok malaikat zabaniyah. Tidak pernah aku menengok makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti buruknya zabaniyah dan menakutkan zabaniyah. Jadi dia bentuknya jelek, menakutkan, dan dia itu ghilazun syidad, bengis, garang, kasar. Dan lagi dia ini tudi, masuk kampung awak pokal. Kenapa? Begitu didesain Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ilmu ini satu persatu diangkat di mautil ulama, meninggal ulama-ulama kita. Ulama jamak dari kata alim.
alim, orang yang dalam ilmunya, dan dia memang mengamalkan ilmu. Maka dulu kita belajar ke guru-guru kita yang luar biasa tingkat keilmuan dan keikhlasannya. Dia tidak punya tendensi lain dalam mengajarkan agama. Tinggal di surau, duduk di masjid, orang yang datang belajar. Tahun 1994, saya belajar kepada seorang guru bernama Syekh Bakhtiar Daud. Beliau ini murid dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang disebut Inyak Candong. Inilah murid tuanya bernama Syekh Bakhtiar Daud. Syekh Bakhtiar Daud ini belajar ke Sulaiman Ar-Rasuli. Sulaiman Ar-Rasuli ini belajar ke Syekh Muhammad Hatib Al-Minkabawi di Makkah Al-Mukarramah. Waraknya luar biasa, maruahnya luar biasa. Belum lagi mendengar suaranya, nampak saja kendaraannya begitu memasuki komplek pesantren, itu anak-anak sudah masuk langsung ke ruang kelas. Inilah sekarang yang telah diangkat dari kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yurfa'ul ilm, ilmu diangkat. Setelah itu yang kedua kata Nabi, wa yadhharal jahl, meratanya kebodohan. Apa makna bodoh? Apakah orang ini makin hari makin bodoh? Tidak. Secara intelektual gelarnya banyak, pencapaian akademisnya tinggi, tapi bodoh dalam bidang agama. Ada salah seorang mahasiswa kita yang kuliah di UIN Yogyakarta. Dia membuat penelitian masa COVID dulu karena dia ingin buatkan program bisa belajar Al-Quran online. Setelah didata Bapak Ibu, mencengangkan sekali. Banyak umat Islam yang tidak pandai membaca Al-Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kalau ada awak tak pandai baca Quran, tak pandai sembahyang, tak pandai ngambil wudhu, itu berdosa besar. Karena ini hukumnya fardu ain. Apa makna fardu ain? Kewajiban yang mesti ditunaikan oleh setiap pribadi yang dia mengaku muslim, tak bisa diwakilkan. Adapun ilmu-ilmu lain bisa diwakilkan. Kedokteran, arsitektur, perbaikan jembatan dan jalan, ekonomi. Kalau sudah ada orang yang belajar itu, kita sudah cukup, aman. Tapi bagaimana dia cara ngambil wudhu? Bagaimana cara mandi janabat? Makanya titian siratal mustaqim yang terbentang yu'radu ala nari jahannam, terbentang di atas neraka jahannam. Kata Nabi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, ada 7 pos yang akan diperiksa. Satu pos pemeriksaannya 3.000 tahun. 7 kali 3, 21.000 tahun. Mesti kita lewati itu. Dan kita tidak bisa mengelak. Wa im minkum illa wariduha. Kalian pasti melewati itu, kata Allah. Dalam surat Yasin yang sering kita baca, Allah juga sebut lagi. Fastabaqus sirata fa'anna yubsirun. Kalian akan berlomba menuju sirat itu. Maka yang pertama diperiksa di sirat adalah iman. Kalau selamat iman, masuk salat. Kalau selamat salat, masuk zakat. Kalau selamat zakat, periksa lagi haji. Kalau masuk selamat hajinya, masuk lagi. Inilah dia mandi janabat dan wudhu. Wudhu, mandi janabat itu masuk dalam pemeriksaan di pos yang ke-6. Artinya apa? Ini ilmu. Kalau dia bodoh, tak mengerti. Bagaimana salatnya diterima, bagaimana ibadah-ibadah ritual pada Tuhan diterima kalau mandinya saja tak benar, wudhunya saja tak benar. Ini kunci dari terimanya ibadah salat kita. Kalau salat tidak diterima, dipastikan ibadah lain tidak diterima. Inna awwala ma yuhasabu min amalil abdu salatu. Yang pertama diperiksa itu adalah salatnya. Maka dia diperiksa di pos yang ke-6. Barulah pos yang terakhir silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita tidak boleh jahil, bodoh dalam bidang yang mesti kita paham tentang itu. Makanya Islam memberikan apresiasi yang amat sangat besar. Nabi menyampaikan,
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar dari rumahnya meluangkan waktunya pergi belajar ilmu, itu diberikan pahala jihad fi sabilillah. Kita yang hadir subuh ini mendapat jihad pahala fi sabilillah, subhanallah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia melalui jalan pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan dia menuju surga Allah SWT. Maka kita mesti memaksa diri kita agar waktu itu tersedia dan kita tidak boleh jahil. Maka jahil ini sekarang merata-rata kata orang Malaysia. Di mana-mana. Hampir di setiap rumah Bapak Ibu ada penghuninya yang dia tidak pandai baca Quran. Hampir. Karena awak baca Quran tu waktu MDA lah dikhatam di sport center oleh bupati, selesai khatam lah. Memang khatam sama sekali tak baca-baca lagi. Baru baca nanti lah tua. Maka yang hadir di masjid ni itulah yang lah tua, lah pensiun, lah lutut, lah sakit-sakit, lah mengantuk mendengar pengajian, itu nanti boleh. Mudah-mudahan mana? Tidur. Sedangkan mereka yang kita harapkan untuk menyambung itu, kalau kita ko Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ustaz ini keluar kita di pintu habis hilang. Tapi Allah tetap menghitung pahala. Makanya yang bisa asin itu ikannya ikan segar, diberi garam asin. Tapi kalau kerasa diberi garam tak mau asin. Dan hadir kok kerasa aja lah. Nak mau asin 10 diajarkan seboleh hilang. Tapi awak tetap belajar, tetap belajar. Wa inna lil insani illa ma sa'a. Allah akan menengok usaha kita. Bapak Ibu datang kemari, pahalanya luar biasa. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, satu langkah digugurkan dosa, langkah berikut diangkat derajat. Yang ketiga, tanda kiamat itu kata Nabi, wa yaksuwaz zina. Zina merajalela. Saya pernah berceramah di kabupaten kita ini Bapak Ibu, di sebuah kecamatan, saya tak ingin sebutkan kecamatan mana. Berbisiklah Pak KUA-nya, Kepala Kantor Urusan Agamanya. Pak Ustadz, sekarang banyak yang hamil di luar nikah. Tolong Pak Ustadz sampaikan itu. Setiap Sabtu malam, malam Ahad, Bapak Ibu boleh tengok sendiri. Dan memboncengan laki-laki dengan perempuan itu bukan non-muslim-muslim. Dari mana Ustadz tahu? Ini pakai jilbab. Berarti orang awak. Ini sonang menandon ni Pak. Kalau lari Honda nyompek 10, bergantungnya 120, berarti itu nak bininya. Kok bisa inyo keluar? Siapa memberi izin? Cuba tanya. Bapaknya poi sembahyang ke masjid raya. Dan anaknya poi lah. Cuma sembahyang. Lah hamil baru mengamuk. Lah tabului baru malantai. Lagi baru disawung. Tak berguna. Tak dunun. Apa je lah? Yalah sudah barang lu. Sebelum itulah kita mesti. Kok berenang mestinya di hulu-hulu supaya jenanya sampai ke muarus. Ditambik dulu. Anak awak kau mesti tegas. Kami keluar ya. Siapa keluar? Tak bisa dah, di rumah aja lah. Dan di rumah mesti satu suara. Kalau bapak melarang, ibunya jangan pula ikut. Kalau pela ya. Sekalinya mah. Sekali nak 2 kali, 2 kali, 3 kali. Dan terjadi apa yang kita takutkan baru merawang menangis-nangis. Kadang ibu ni dia tak rasional. Dia lebih emosional, bawa perasaan. Jangan macam tu kali sama anak ya. Awak parah lu pada tu lagi. Itu tak menjadi anak kita apa itu. Maka sekarang orang dia maaf. Pacaran itu seperti dia sudah menikah. Na'udzubillah. Datang ke rumah bertamu, dibawa dia sama laki-laki.
Kalau anak gadis kita dilope ke anak jantan, itu sama melopekan memberikan cubodak masak ke musang jantan. Abi dikuyak-kuyak. Jadi pelope pak. Pone awak menggodangkan, pone awak mencari nafkahnya. Begitu dia kembang, habis langsung. Maka sekarang merata-rata. Siapa yang mesti kita salahkan? Apakah guru ustaz? Mereka di sekolah berjumpa berapa jam? Dari jam 7 pagi sampai pukul 4 petang. Lepas dari itu di mana lagi? Di rumah. Maka antara ayah dengan ibu, antara orang tua, mesti dia satu suara. Tak boleh timpang. Tapi kalau lain bunyi gondangnya itu lain nanti. Bapak beko mak, beko omak, macam kau bapak lain tak mau. Maka mesti satu suara. Tak boleh. Tak boleh. Karena itu pintu besar, pintu yang terbuka oleh syaitan, itulah pacaran. Tak boleh. Anak-anak kita mesti diberikan penjelasan itu. Yang keempat, wa yushribal khamr. Mabuk merata-rata di mana-mana. Sekarang Bapak Ibu, karena sulitnya pekerjaan, tingkat stres orang tinggi, orang ingin mengambil jalan pintas, akhirnya apa? Menjadi bandar. Karena kerjanya gampang. Dia tinggal simpan barang tu mudah disimpan, dia telepon jaringan, dan dia uangnya banyak. Yang paling menakutkan kita sekarang Bapak Ibu, yang terpapar oleh narkoba ini adalah di daerah-daerah kita, maksudnya bukan di kota-kota besar, tapi dia di kota kecil sampai ke pedesaan. Makanya kini orang banyak mengeluh, kenapa sawitnya hilang, dikerjakan malam hari. Rupanya yang mengkonsumsi narkoba ini matanya tak mau tidur. Dan dia mesti beraktivitas. Kalau tidak beraktivitas, jantungnya bisa terasa meledak. Maka akhirnya pergi dia ke kebun-kebun orang, diambilnya malam-malam. Itulah yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Di mana-mana. Apa pemicunya? Inilah dia. Isyribul khamr. Kalau dulu mabuknya klasik, konvensional, dibelinya minuman, minum dia beberapa orang, agak 1, 2, 3 orang. Setelah itu meracau mabuk, hanya sampai situ. Tak mengganggu kepada ketertiban umum, tidak terlalu mengganggu. Kalau sekarang, ini lebih bahaya lagi. Awal daripada perzinahan, ini juga karena dia mengkonsumsi obat-obat terlarang. Dan yang paling parahnya, mereka yang disebut public figure, artis, dan itu yang jadi tontonan anak-anak kita. Katanya dia mesti pede, kalau dia tak konsumsi itu, dia tak pede lagi menghadapi orang banyak. Maka dia konsumsi itu. Berapa banyak mereka yang tertangkap. Dan itu sudah menjadi lumrah biasa. Karena kalau yang tak biasa itu ditontonkan terus hari-hari, lama-lama menjadi biasa. Dulu zaman bapak-bapak, kalau laki-laki dengan perempuan itu berdua-duaan itu aib. Kalau kini tak, biasa-biasa saja. Dirazia di sekeliling lapangan Limuno. Lazia minggu kau, minggu depan datang lo balik. Maka kita mesti suarakan itu. Kami para da'i menyampaikan di mimbar Jumat, di kajian rutin mingguan, tak akan pernah berhenti. Dan Bapak Ibu mesti menolong di rumah, jauhkan lebih ketat itu supaya anak-anak kita selamat. Yang kelima, wa yadhhabar rijal, laki-laki makin sedikit. Qadarullah, laki-laki kok umurnya pendek dibandingkan perempuan. Maka banyak janda pada duda. Tanda kiamat rupanya. Laki-laki makin sedikit. Kita tengok di sekolah-sekolah. Antarkanlah anak bapak ke sekolah SD, SMP, SMP IT, MTS macam-macam. Itu yang banyak itu perempuan. Perempuan. Watabaqan nisa, perempuan banyak, laki-laki sedikit. Sampai mana besok? Kalau sudah sampai hitungannya begini, kata Nabi, hatta yakuna li khamsina imra'atan qayyimul wahid.
Nanti sampailah berbanding 1 orang laki-laki dengan 50 orang perempuan. 1 berbanding 50. Perempuan umurnya lebih panjang karena daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi perempuan ini jarang sakit. Makanya banyak ibu-ibu yang merawat suami daripada suami yang merawat istri. Karena perempuan ini bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Masak, mencuci, menyetrika, membersihkan rumah, mengurus anak, dia bisa. Dia lebih tahan. Nampaknya dia lemah Bapak Ibu, tapi lebih kuat daripada kita. Melahirkan, berapa kali dia melahirkan? 7 kali. Tetap bisa bekerja. Anaknya yang disusukan, pariwak yang 7 orang. Bisa deh. Kelawak enggak? Tak bisa. Fokus satu. Makanya banyak jadi kasir itu perempuan. Karena dia bisa membagi pekerjaan. Mengangkat telepon, menghitung uang, mencatat, bisa. Kelawak enggak bisa. Kalau sedang menghitung duit, tiba telepon, lupa boleh, hitung boleh. Member orang sekali, ulang boleh, hitung lah. Perempuan banyak. Kenapa laki-laki lebih cepat dia meninggal dunia dan lebih cepat dia terkena serang penyakit? Karena laki-laki itu otaknya kecil dan tipikalnya memikirkan, berpikir. Maka yang banyak stroke itu laki-laki banding perempuan. Perempuan otaknya besar, tapi jarang dipakai. Itu bukannya nyamuk, Bapak. Karena perempuan itu lebih mendulukan perasaan. Tertumbuh pemikiran, ini tak berpikir, menangi. Betul tak? Babanta dengan laki, menangi. Tiba telepon anak, duit kurang, belanja habis, menangi. Kenapa? Kan dia mendulukan perasaan. Maka kalau ada orang laki-laki yang menangi, berarti dia betino separuh. Kalau ambil masak panasi, dia bininya nanginya, berarti itu betino tu. Dia mesti pikirkan dia, pikirkan anaknya, pikirkan istrinya, pikirkan keberlangsungan hidup anaknya. Akhirnya apa? Karena berpikir otaknya kecil dan dipikirkannya besar, stroke. Perempuan tak begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka nanti perbandingannya kata Nabi, ayyakuna hatta ayyakuna li khamsina imra'atan qayyimun wahidun. Berbanding 150. Maka kalau bapak duitnya banyak, selamatkanlah 50 apa. Artinya tambah orang rumah dia gitu. Kalau diizinkan di orang rumah awak. Ibu awak menengok orang sebelah rumah, anaknya banyak. Karena rumah yang paling baik itu ada anak yatim di dalam. Rupanya bukan ibu menengok anaknya, ibu menengok omaknya. Dia omaknya muda lagi. Maka Nabi dulu pertama setelah Khadijah meninggal dunia, dia ditawarkan oleh seorang perempuan. Apa kata perempuan ini? Namanya Nafisah. Ya Rasulullah, istri anda sudah meninggal dunia, apa tak ada niat menikah lagi? Aku punya 2 stok. 1 gadis, 1 janda. Kata Nabi, yang gadis siapa? Aisyah anak Abu Bakar. Yang janda siapa? Saudah. Maka Nabi tak pilih yang gadis, dipilihnya janda. Kenapa? Karena menimbang anak perempuannya Fatimah. Fatimah ini dia sudah remaja. Nanti kalau dia menikah dengan yang gadis, sulit untuk dipersatukan. Ini ada orang begini katanya sunnah Nabi, tapi dipilihnya nan muda dulu. Maka kita babini menambah orang rumah, mikirkan anak-anak kita dulu. Nabi bukan mikirkan dia, dipikirkannya anak-anaknya. Kalau nanti dia dengan yang gadis ini, payah nanti dia interaksi dengan anak perempuannya. Maka Nabi pilih Saudah, perempuan tua yang dia itu sering membagi jatah malam dia pada istri-istri Nabi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa guna Nabi menyampaikan tanda-tanda kiamat ini pada kita? Supaya kita berhati-hati
Kalau tanda itu sudah nampak oleh kita, mesti kita bergiat untuk beramal, berarti kita sudah hidup di separuh dan menjelang terakhirnya habis masa kehidupan dunia. Inilah kajian subuh kita Bapak Ibu Allah rahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman oleh Allah, terus menjalani kehidupan, diberi kelapangan hati, setelah itu istiqamah dalam iman dan Islam, mati husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.